Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Amin ya rabbal alamin. Salihin salihat segenap para jamaah mukminin mukminat ingkang hadir teng majelis menika, majelis rutin jamaah keluarga besar Masjid Baitur Rahman. Mugi-mugi supados nama masjid ini diberi nama Baitur Rahman. Sinten mawon siapapun yang hadir di masjid ini, keluar dari tempat ini, kita sudah dianggap oleh Allah hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur betul kita kepada Allah karena lapis-lapis keberkahan telah Allah turunkan begitu banyak dalam hidup kita hari ini. Alhamdulillah hari ini barokah yang pertama sampun dugi bulan napa niki Pak? Ampun ngendika Januari gitu ya. Hari ini pun Februari Pak. Kula mboten tanglet niku. Masya Allah. Harusnya setiap muslim ngertos betul di mana dia berada karena di setiap bulan-bulan itu ada keistimewaan masing-masing amalan di dalamnya. Makanya sampai tiang Jawi niku nggih ketika membuat satu kaidah-kaidah dalam setiap bulan, bahkan sejak bulan pertamanya itu orang Jawa ngendika syura niku kan kersane mboten kesupen itu. Bahwa ada amalan di bulan itu poso napa? Asyura. Kalau di bulan Sya'ban gitu nggih, di bulan ini berarti kirang tinggal beberapa hari lagi Pak ya. Karena satu bulan pun mboten enten ini nanti. Insyaallah kita akan dipertemukan dengan bulan apa? Ramadan. Monggo sarang-sarang donga rumiyin. Allahumma barik lana. Kalau mireng kalimat barik lana ampun gambarannya ajeng dahar mawon gitu ya. Niki donga barik lana mboten naming dahar gitu ya. Allahumma barik lana berarti kita nyuwun barokah kepada Allah. Lanjut nggih. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca dalam beberapa syarah yang dijelaskan oleh para ulama terkait doa ini, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga penulis kitab yang cukup masyhur Arba'in An-Nawawi, beliau juga salah satu kitab yang cukup masyhur Al-Adhkar. Beliau menyebut di dalam kitab beliau Al-Adhkar bahwa donga menika wau itu didhaifkan secara jalur riwayatnya oleh para ulama. Terus kalau dinisbatkan kepada Rasulullah kesahihan, kalau dalam ilmu hadis itu namanya kualitas hadisnya. Dari segi kualitas itu tergolong didhaifkan, berarti riwayatnya lemah oleh para ulama. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi tetap boleh kita berdoa dengan doa itu tadi, ngoten nggih? Tapi tanpa perlu menisbatkan. Menisbatkan itu merujuk untuk harus dinisbatkan kepada sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita baca doa itu tadi
dengan niatan supados panjenengan kula ndonga kados ndonga panjenengan kula sehari-hari. Urusan dunia, urusan macam-macam itu ya. Maka kita umumkan doa yang kita baca tadi sebagaimana keumuman doa kita pada sehari-hari kita. Makanya yang pertama kita nyuwun barokah. Kalau para ulama itu membiasakan kalimat doa ini sejak bulan Rajab. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rajab disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, disebut sebagai Syahruz Zar'i, bulan wayahe panjenengan kula untuk zar'i, nandur sedaya kesainan. Artinya apa? Kalau pengen sukses Ramadan, harusnya mboten ujuk-ujuk persiapanipun, tapi dimulai saking sasi napa? Rajab. Makanya para alim sering untuk mengulang-ulang doa ini sejak di Rajab kemarin yang sudah kita lewati. Tapi yang paling penting mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima sama Allah. Bapak Ibu, tanda amal soleh kita paling dekat diterima sama Allah itu adalah thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Amal soleh niku ditampi Allah, tanda paling dekat adalah mengundang amal soleh berikutnya. Makanya Bapak Ibu, nek sholat maghrib kita tadi sampun kerjakan, kok bibar maghrib kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib, atau kita lanjutkan dengan donga istighfar kepada Allah, mudah-mudahan nikut di antara perkawis nggih, tanda bahwa Allah sedang menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Lah sebab Rajab pun kita wayahi nandur, niki Sya'ban kok tesih diparingi istiqamah. Mudah-mudahan amalan Rajab kita seluruhnya diterima Allah. Makanya para alim, para kiai, para ulama niku sering ngendika Bapak Ibu kepada seluruh kita yang sering dinasihati oleh para ulama. Pripun kalimat yang ngeten? Man yazra, sinten sing nandur, yahsud dheweke sing bakal napa? Ngunduh. Kan kaidahipun ngoten niku. Makanya bahkan Imam Ibnu Rajab dalam beberapa kalimat beliau menyimpulkan bahwa Rajab miftah ashhuril khair. Rajab itu kuncine Bapak Ibu untuk mendapatkan segala kebaikan di bulan yang Allah berikan segala kemuliaan di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Makanya kados panjenengan kula nek mboten pernah olahraga, Pak. Kok tiba-tiba sekali nderek olahraga langsung melampah nopo jogging 15 kilo. Pernah nanti? Insya Allah niku langsung ototnya merengkel sedanten niku. Karena belum pernah sama sekali. Tuh sama Ramadan niku kula tanglet nggih. Kita kan hari ini temani pun menyambut keberkahan Ramadan. Bapak Ibu kula tanglet. Ramadan niku barokah napa mboten? Ora umum niku saestu. Pol-polan keberkahannya. Nanti kita akan bahas satu persatu kalimat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitanipun bulan Ramadan. Saking barokahnya Ramadan, dimulai sejak tanggal pertamanya, bukan sejak malam atau di siang atau di pagi tertentu, mboten Mbak. Tapi Ramadan itu barokahipun sejak tanggal diputuskan hari pertama Ramadan. Bapak Ibu poso insya Allah jatuh tanggal pinten nggih? Pripun? Tujuannya pun diniku. Seluruh pakar ulama fikih selalu bersepakat namanya puasa selalu jatuh tanggal 1 Ramadan, Mbak. Sinten sing ngendika 18 Maret niku wae nggih. 18 Februari nggih. Sinten sing ngendika Bapak Ibu nggih ngaten nggih, mboten sak minggu Pak gitu ya. Masyaallah. 1 Ramadan ngoten nggih. Lah sejak nanti 1 Ramadan itu kan berarti mulainya ini kalau Muhammadiyah sampun clear nggih. Tanggal 18 itu sudah mulai apa? Kalau kinten Ramadan baik, puasanya mulai tanggal 18 berarti 17 malam sudah clear nih, sudah kita yang di Muhammadiyah karena dengan hisabnya sampun clear, berarti pun mulai taraweh sejak tanggal 17 malamnya. Kalau yang ru'yat kan gih nenggo dipandang dulu bulannya di H-1 tanggal 17-nya. Kalau sampun sebagian saudara-saudara kita yang sudah bersaksi melihat cukup 1 orang saja, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka sudah orang-orang yang sudah dapat kesaksian dari di antara saudara kita. Makanya kalau di kita dimudahkan nggih enten sidang isbat niku nggih, maka kita yang mendengar kabar kok enten sederek kita yang sudah melihat
maka besoknya sudah diniati untuk nopo? Puasa, ngoten nggih? Berarti malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Barokah mboten Masjid Baitur Rahman? Barokah. Sampai-sampai pangapunten nggih. Yang batang hidungnya ndak pernah nongol teng masjid, tiba-tiba bareng mlebet setunggal Ramadan, mak jegagi jedul teng masjid enten napa mboten? Kula pesen nggih, ampun jenengan tang letih, dengarin Pak D. Insyaallah mboten balik melih Pak nek ngoten niku Pak, gitu ya. Loh itu ujiannya berat Bapak Ibu, saestu. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau hijrah. Hijrah itu mulia Pak. Walaupun orang kalau hijrah itu habis-habisan ujiannya, Masya Allah. Tolong kula pesen kalau ada orang yang Allah iringi kebaikan dalam hidupnya, wabil khusus Ramadan itu kan banyak saudara-saudara kita yang Allah sentuh hatinya, tolong dibersamai dan didoakan. Semoga sampai ujung hidupnya nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena lihat orang-orang kalau sudah hijrah, ujiannya macam-macam. Contoh Abdurrahman bin Auf hijrah 0 dinar 0 dirham, habis seluruhnya Pak. Tapi ketika hijrah hanya nunggu waktu yang tidak lama, Allah jadikan Abdurrahman bin Auf orang paling kaya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti. Abdalahullah khairum min. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi memang kudu sabar rumiyin, kan ngaten. Ada yang diuji dengan keluarga. Contohnya Abu Salamah, Ummu Salamah kudu pisah riyin, gitu ya. Akhirnya dipertemukan Allah. Tidak lama, Bapak Ibu. Sami. Orang kalau sedang hijrah, perhatikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu, jenengan ngertos ketika badhe napa? Hijrah teng Madinah. Sampai-sampai iblis itu dalam kitab sejarah sampai turun tangan, Mbak. Nderek rapat kalian sinten? Abu Jahal, karena menjelma menjadi orang tua syaitan min najat, gitu ya, yang tidak pernah ngerti orang-orang siapa dia, tapi nderek rapat dan diterima. Ketika itu orang usul untuk apa yang harus kita lakukan kepada Muhammad sebelum Muhammad itu hijrah. Maka banyak usulan Pak ya. Salah satunya, yuk kita usir mawon bareng-bareng, kita buang Muhammad ke negeri yang jauh. Jangan. Kalau kita buang, hati-hati. Muhammad, kata mereka Pak, itu pintar bersilat lidah. Kenapa? Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu orang yang Allah karuniakan jawami'ul kalim. Kalimatnya itu betul-betul langsung. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Semua engkang medal saking lisanipun Kanjeng Nabi itu bimbingan wahyunipun Allah. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, ketika kita mendengar kabar orang-orang yang nembe masuk Islam, langsung kok sejak saat itu kok ketok imane mboten purun dipedhot sama sekali. Jadi ngertos orang yang syahid pertama kali sinten? Sumayyah ya. Keluarganya Amr bin Yasir itu. Bapaknya Yasir itu akhirnya disiksa meninggal, tapi sebelum Yasir itu meninggal dunia, itu istrinya terlebih dahulu sinten? Sumayyah. Yang sampai-sampai dalam riwayat ketika ditali di 4 sisi yang berbeda, itu Masya Allah terus disiksa habis-habisan, Masya Allah, sampai di puncak ketika mereka memaksa, katakan Tuhan kamu adalah Lata, Uzza, berhala-berhala yang disembah Quraisy atau Tuhan yang disembah Muhammad. Dia tetap mengatakan ahadun ahad, Tuhanku cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai na'udzubillah Pak, akhirnya ditusuk di bagian kemaluan, bahkan dalam sejarah tembus sampai syahid pertama kali dalam Islam. Itu seolah-olah nek Nabi ngendika surga, itu seolah-olah surga itu ada di pelupuk mata mereka Pak. Nabi itu kalau sudah ngendika babakan neraka, langsung tertetes itu mata-mata orang-orang yang membersamai majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang kafir itu takut Pak, kalau Rasulullah cuma dibuang, khawatir tambah gede nanti pengikutnya. Makanya sampai yang diterima itu usulan Abu Jahal. Apa Bapak Ibu? Kita bunuh saja Muhammad. Jangan kirim cuma 1 orang. Kenapa? Karena Bani Hashim, kabilahnya Nabi kita Muhammad, adalah orang-orang kuat, adalah orang-orang hebat di medan tempur. Kalau keturunannya ada yang dizolimi, hati-hati. Siap-siap akan dihabisi oleh Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu kabilahnya Nabi Muhammad dari keturunan Hashim gitu. Berarti nombong nih. Kalau Rasulullah punya ayah Abdullah niku berarti kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib naik lagi namanya Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti nombong nih niku statusnya nih. Mbah buyut nih.
Itu turunan dari Mbah Hashim gitu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal ngendikan ngeten, ya sudah, kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda terbaik dari kabilah-kabilah, kumpulkan seluruhnya, beri pedang-pedang terbaik, kita habisi Muhammad bareng-bareng. Kenapa? Kalau yang menghabisi bareng-bareng, maka Bani Hashim tidak mungkin melawan keseluruhannya, paling cuma minta ganti rugi, pun kita nanti akan ganti rugi bareng-bareng. Kata iblis, saya setuju pendapat orang ini. Oh, saking nakalnya Abu Jahal nih Bapak, sampai iblis pun senang dengan dia. Naudzubillah nggih. Makanya nek nakal ampun teman-teman, mungkin dah iblis ridho niku nggih. Jangan, naudzubillah. Akhirnya Bapak Ibu, Masya Allah nggih, sudah terdengar kabar Rasul akan dihabisi di malam itu dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi itu perintahkan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Niki kalau tanglet rumiyin niki Bapak Ibu, sing gampil mlebet surga niku wong lanang napa wong wedok? Kula mboten mireng ibu-ibu nggih. Gitu ya. Sekali mboten mireng sama sekali, Pak. Lebih gampil wong lanang napa wong wedok, Pak? Kalau kita jawab wong lanang. Persis. Zaman Nabi dulu ada sahabiah perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW, namanya Fatimah binti Qais. Ya Rasul, kok wong lanang penak banget? Bahasa kita hari ini ngoten lah. Sholat Jumat wajibnya untuk laki-laki. Kalau ada panggilan jihad, laki-laki lagi. Lah terus amalan kami apa? Masya Allah. Bapak Ibu ingat nggih, wanita itu dalam Islam kemuliaannya luar biasa. Kalau menjadi anak, mohon maaf nih Gigi, dengan anak laki-laki berbeda tentunya. Anak laki-laki dengan perempuan itu kewajiban nafkah bapak, kedudukan nafkah laki dan perempuan itu benten. Kalau perempuan wajib dinafkahi bapaknya sampai kapan? Sampai menikah. Niki perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ngerti nggih? Tapi kalau laki-laki leres, cuma sampai balik dalam Islam. Makanya mas-mas niki sing yuswane pun SMA niku nggih, lo sering ngendika kali anak-anak SMA niku. Saya pun dulu pernah ngalami masa itu, ngoten nggih. Kalau sudah 15 tahun pun balik niku statusnya bukan nafkah niku. Tapi napa, Pak? Sedekah. Kepada siapa? Kepada fakir miskin duafa sing diupeni wong tuane dhewe. Terus saestu niku. Perempuan itu kalau sudah Allah titipkan anak perempuan, itu bisa menjadi tameng orang tuanya masuk surganya Allah. Masya Allah. Kalau sudah menjadi istri, Masya Allah, amalannya bahkan Rasulullah cukup kerjakan 4 hal niki. Apa yang pertama? Untuk ibu-ibu, idza shallatul mar'a khamsaha, salat yang 5 waktu. Pun Rasul ngendika 5 waktu tok niki ibu-ibu napa jagi pun saya sangat niku. Mas, lah nek ibu-ibu nambahi salat sunnah pripun? Mboten satanglet, mesti saya mulia, gitu ya. Yang kedua, wasomat syahraha, puasa di bulannya, maksudnya yang diwajibkan, puasa apa? Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dan menjaga apa? Kemaluannya ketika suami tidak membersamainya. Termasuk menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga kemaluan itu bukan hanya diartikan tentang hubungan suami istri saja gitu ya, tapi diartikan oleh para ulama, bahkan ini penting nih ibu-ibu, kalau dalam muamalah dengan orang lawan jenis, ojo gampang-gampang mendayu-dayu. Ngoten nggih, kali wong pripun Mas, ampun. Kali bojone mawon mendayu-dayu, ngoten nggih. Lho nggih niku saestu niku. Bahkan kepada ustadz, ampun gampang-gampang curhat kali ustadz, nek ora kali bojone. Lho penting niku. Mengke bareng curhat kali ustadz, kok kula nyaman nggih ustadz nek curhat kali jenengan, kok mboten kados bojo kula. Lho, lan jenengan kan ngertosi ustadz ning ngajenge jenengan. Sing ngerti aib ustadz niku sinten? Bojone. Lho saestu niku ustadz ngedumel kuatah nasihati bojone wong liya, bojone gur ngendikan ngaten, "Prat." Lho nggih, sing ngertos aibnya ustadz itu sinten? Bojone dhewe. Gitu ya. Termasuk menjaga kehormatan itu. Makanya ketika hubungan di luar, ketika suami tidak membersamainya, gitu ya, harus betul-betul menjaga, gitu ya. Karena hari ini perselingkuhan banyak sekali. Kenapa? Orang gampang sekali bermuamalah laki-laki dengan perempuan, dan kadang-kadang nek pun nikmati ucapan-ucapan seperti itu wis ngeri banget niku. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk njogo ngapunten nggih.
keuangan bojone niku ya penting niku termasuk menjaga kehormatan gitu ya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan perempuan itu masuk surganya gampang sekali kalau sudah menjadi istri. Niki kita yang paling abot niki. Wah niku wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya. Nabi ngendika, qilalah, katakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah Bu, orang yang mengamalkan tempat amalan niki wau dari pintu surga yang mana saja. Masya Allah. Sing paling abot nomor sekawan gitu ya. Tapi ingat nggih, ibu-ibu niku gambil mlebet surga, ning nggih gambil mlebet neraka. Saya catat dalam beberapa penjelasan para ulama, setidaknya ada dua utama sebab perempuan itu gambil mlebet neraka. Setunggal karena lisannya, nonton nggih. Yang kedua karena tidak syukur pada suaminya. Ini penting nih. Baik, syukur pada suami itu nggih. Ibu-ibu bahkan dalam Islam itu melayani suami itu meskipun suami tidak sebaik harapan kita, tetap wajib taat pada suami. Selama tidak menghantarkan kepada kesyirikan dan kemaksiatan pada Allah, jangan lihat pada suaminya. Tapi lihat pada sinten? Allahnya. Nek melayani suami niku saged menurunkan rahmah Allah kepadanya. Ngoten. Kalau sampun dadi ibu-ibu, surganya langsung pindah cedak banget pundi? Tahta akademia, di bawah apa? Telapak kakinya. Makanya ibu-ibu niku sing ngapunten nggih, sukune pun meletek-meletek niku enten surgane niku. Jangan diremehkan Pak, saya itu gitu ya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam laki dan perempuan itu kalau dalam kacamata iman dua-duanya sama di hadapan Allah. Dua sosok golongan yang makhluk Allah, kedua-duanya adalah yang setaraf dalam iman loh nggih. Tapi kalau dalam urusan keduniawian, urusan fisik, urusan macam-macam, tentu laki-laki di atas ya Pak, perempuan. Tapi dalam keimanan dua-duanya sedang meniti jalan titian surganya masing-masing. Mudah-mudahan yang paling penting kita selalu dibimbing Allah dalam kebaikan sampai sedonipun panjenengan kaula dalam kondisi husnul khatimah. Baik, Bapak Ibu, setelah itu Nabi hijrah keluar dari rumah beliau. Ali bin Abi Thalib itu, Masya Allah, seorang laki-laki yang akhirnya kan sepupu Rasulullah SAW, tapi akhirnya napa Bapak Ibu? Dijadikan menantu, nikah dengan sinten? Fatimah Zahra. Jangan dikira sing gombal nggih, sing nggodha bojo niku dalam rumah tangga iku kudu bojone riyen Bu, yang laki-laki dulu. Ndak harus. Dalam riwayat bahkan Fatimah Zahra itu pernah gawe cemburu Ali bin Abi Thalib. Loh, pripun Mas? Ceritanya ngeten, Mbak. Satu waktu Ali bin Abi Thalib itu dipanggil oleh Fatimah, "Wahai suamiku, kemarilah. Sebetulnya aku itu pernah mengagumi seorang laki-laki, muda, tampan, ganteng, saleh, dekat betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa dia? Kok engkau berani-beraninya membuat cemburu di hadapanku? Laki-laki yang telah aku kagumi di masa mudaku itu hari ini telah berada di hadapanku." Masya Allah. Terus ibu-ibu nggodha bojone mboten napa-napa Bu. Bojone jenengan ngagem misalkan nggih baju biru jenengan ngendika, "Masya Allah Pak, kok jenengan ngagem baju ireng kok Masya Allah ganteng ngeran zaman." Loh kan biru Bu. Napa to nggih? Oh nggih toh, ternyata cintaku padamu telah membutakan pandanganku padamu. Penting nih gitu ya Pak ya, membangun keharmonisan rumah tangga. Akhirnya Bapak Ibu, singkat, Nabi itu keluar dari rumah, surat Yasin ayat ke-9 gitu. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah ngendika ketika Nabi itu keluar dari rumah beliau, Masya Allah nih, Allah jadikan di depan orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi, ternyata Allah jadikan dinding, boten sakit delok kanjeng Nabi itu. Di belakang mereka dinding, Nabi keluar Bapak Ibu, tanpa satu pun orang melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ayat niki nggih, Yasin ayat 9, ampun jenengan maos pas enten cegatan polisi nggih. Insya Allah tetap kena gitu ya. Kalau Nabi itu kan mukjizat lah gitu ya, mukjizat khusus ngaten nggih. Nah, enten tiyang niku ngeten Pak, enten cegatan polisi di bawah sayap nih. Insya Allah nek polisi ini mboten
khilaf gitu, tetap kecekel gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi gitu, barokahnya Ramadan, tolong didukung bareng-bareng Bapak Ibu. Itu tidak sembarangan Allah berikan hidayah. Makanya hari ini Bapak Ibu, Imam Ibn Rajab itu yang saya baca dalam penjelasan beliau kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan Bapak Ibu ketika menjelaskan talabul ilmi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ketika menjelaskan kalimat menuntut ilmu itu jalan pemudah menuju surga, setidaknya ada 3 yang beliau sebutkan. Ada 4, tapi yang keempat ini ya kalimatnya Nabi sendiri tadi ya. Allah mudahkan dengan ilmu itu jalan menuju surga, itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, karena dengan ilmu niku Bapak Ibu akan memancing hidayah itu sampai kepada kita. Saya setuju niku. Jenengan kalau hari ini ngaji Pak, hidayah itu kan ada 2. Satu hidayatul irsyad. Irsyad niku Allah berikan kesempatannya kepada hamba-hambanya. Katanya ngeten nggih. Jenengan kawula hari ini salat contoh di masjid. Salat ini selalu kita akan dengar dan kita baca di dalam Al-Fatihah kalimat doa ihdinas siratal mustaqim. Itu ikhtiar kita untuk dapat hidayah. Makanya hidayatul irsyad itu hamba-hambanya sakit berikhtiar. Allah berikan kepada hambanya. Tapi hidayatul taufik kok bersolat nambah imani, nambah cedak kali Allah, lah itu hidayatul taufik. Sing genggem hanyalah sinten? Allah. Makanya hari ini kita berikhtiar nih, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan hidayatul irsyad niku kersane bersolat nambahi hidayah yang Allah berikan kepada hidup kita. Mudah-mudahan Allah paringi istiqomah selalu. Makanya ada orang-orang Bapak Ibu ngapunten nggih yang mungkin elek banget di masa lalunya, tiba-tiba tersentuh hatinya. Lah itu dengan izin Allah hidayatul taufik masuk itu. Hidayatul taufik langsung. Yang punya cuma Allah langsung gitu. Yang kedua, dengan ilmu itu tadi mengundang hidayah. Yang ketiga, kata Imam Ibn Rajab, ilmu itu kalau kita sama-sama ngaji kata ini akan mengundang kebaikan-kebaikan setelahnya. Contoh Bapak Ibu, jenengan nek gadah ilmu, segelas air ini kalau diminum akan mengundang kebaikan-kebaikan setelahnya. Contoh gitu, pun gadah ilmu, lenggah nopo berdiri, lenggah, satu kebaikan gitu. Tangan kanan nopo kiri, ngundang kebaikan lagi. Sebelum minum ucap nopo? Copi nggih, bismillah. Alhamdulillah, Pak. Iki roti kering, Pak. Kula ngepas nih, mawon. Yang keempat, kalau minuman panas nggih, jenengan dereng angsal nggih. Sabar riyen gitu ya. Kula mau di sana roti kerok nih, Pak Bu. Gitu nggih. Ampun ditiup. Yang kelima, kalau minum jangan sekali teguk. Kula nembe sepisan nggih. Melih berarti nggih. Bismillah. Ping telu. Berarti nembe kali Pak, kurang sepindah melih gitu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kebaikan-kebaikan terus Pak. Gitu ya. Ampun ngeten nggih, kula pernah niku teng pengajian bareng ngombe ngoten iki Pak, ngunjuk ngeten iki. Niku jamaah enten sing ngendika bar minum glek-glek-glek-glek. Ger. Wah niku mboten sunah niku nggih. Sunahe mboten ger ngoten nggih. Tapi apa? Alhamdulillah. Ampun malah gitu ya. Wajan tenan jamaah niku beraneka ragam Pak gitu ya. Baik, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saran-saran nggih, saling jagi Pak. Hidayah itu mahal betul ya. Orang kalau hijrah itu Allah sedang muliakan. Cuma tolong dibersamai. Niku iblis mawon boten ridho niku. Saestu. Masya Allah. Baru ketika Nabi hijrah ke Madinah, waktu niku jenenge tesih Yasrib nggih. Kenapa kok disebut Madinatul Munawwarah? Sejak Nabi niku hijrah, bangun negara, bangun pemerintahan, bangun perekonomian, bangun militer, sedaya dibangun. Makanya disebut Munawwarah karena cahaya kebaikan kota itu tersebar kepada seluruh penjuru negeri ini. Masya Allah. Makanya sejak Nabi niku hijrah, Allah paringi kenikmatan Islam tersebar bahkan sampai teng Baitur Rahman hari ini. Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang tidak sembarangan Allah kasih Pak. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedangkan bulan Sya'ban ini disebutkan oleh para ulama, saya setidaknya mencatat 2 dalil Pak, yang saya baca dalam satu kitab risalahnya para ulama, bagus sekali kalimatnya, Masya Allah. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang
Saya dapatkan itu hadisnya sahih di dalam kitab Silsilah Sahihahnya oleh Imam Al-Albani. Beliau menyebutkan dari riwayat ada Abu Hurairah di sana, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada istri Rasulullah Ibunda Aisyah juga meriwayatkan, ada juga sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu meriwayatkan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Yanzilullah tabaraka wa ta'ala. Allah itu ternyata Bapak Ibu turun. Kapan Allah turun? Ila khalqihi, kepada seluruh ciptaannya Allah. Artinya Allah ketika turun itu apa maksudnya Allah turun? Sebentar, min min ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan apa? Sya'ban. Namanya malam nisfu Sya'ban. Itu hadis yang paling sahih adalah hadis ini Bapak Ibu. Khusus amalan-amalan yang disebutkan, contoh nggih, salat sekian waktu, kan dikir khusus, itu amalannya kalau dalam dibaca hadis-hadisnya, beberapa para ulama sudah buat satu kitab khusus gitu nggih, kejanggalan, kelemahan hadis-hadis seputar Sya'ban itu nggih. Tapi khusus untuk kemuliaan malam nisfu Sya'bannya, itu ternyata Allah turun kepada ciptaannya, maksudnya kepada makhluknya. Allah turun di malam pertengahan di bulan Sya'ban. Allah kemudian apa? Fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah niku mengampuni seluruh dosane ciptaanipun di malam itu. Masya Allah. Kecuali dua orang. Sinten? Kata Rasulullah, illa li musyrikin, kecuali tiang sing tesih napa? Syirik kepada Allah. Gitu nggih. Nek Fir'aun niku Pak, niku pun mboten syirik melih nggih. Bayi syirik niku karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau syirik itu kan Masya Allah nggih, berarti dia membuat tandingan sesembahan selain sinten? Allah. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah dalam Bukhari Muslim, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'dzam?" Dosa apa yang paling besar? Beliau sebutkan ada 3, Pak. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang saya baca dari Abdullah bin Mas'ud. Itu ada 3, kata Nabi SAW. Yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah itu tandingan, padahal Allah itu adalah yang menciptakanmu. Itu syirik berarti nggih. Yang kedua, kata Nabi SAW, summa ay ya Rasulullah. Kemudian apa setelahnya? Nabi SAW kemudian menjawab, qala summa an taqtula waladaka. Engkau bunuh anakmu khasyah an yakula ma'aka, karena engkau wedi nek anakmu niku maem bareng kali panjenengan. Itu naudzubillah. Terus bunuh anak karena khawatir wedi miskin karena anak nderek maem kita. Hati-hati Bapak Ibu, niki kaitanipun dengan jaminan rezeki yang Allah paringi. Berarti mboten yakin niku. Mboten enten istilahnya bayi ceprot niku, mboten enten rezeki niku, mboten enten ceritane ngoten niku. Yang Jawi ngendika ngeten nggih, ora ubah. Nek kula mboten setuju sekedhik niku. Karena bahkan sing mboten ubah pun tesih saged mamah nggih. Terus nggih. Bayi ceprot lahir niku ubah napa mboten? Tuh mboten gitu ya. Maksudnya nyambut gawe napa mboten? Mboten. Tesih mamah nggih saking ibu ya. Oh itu jaminan rezeki itu. Berapa banyak keluarga riyen pas dereng rapi biasa-biasa mawon bareng rapi nggih napa Pak? Tetap biasa. Masya Allah, tetap banyak kenikmatan yang sudah Allah hadirkan dalam hidup kita. Yang ketiga itu adalah kata Nabi SAW, kata Nabi yang ketiga adalah 1 syirik, 2 menjadikan membunuh anak gitu nggih. Kemudian yang ketiga antuzani, ketika berzina dengan tetangga yang hidup di samping rumahnya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata di bulan Rajab itu disebut Syahruz Zar'i wa Yainandur, ngoten nggih. Sedangkan Sya'ban tadi kemuliaanipun Allah ampuni dosa-dosa kita kecuali 1 syirik. Yang kedua kata Nabi sallallahu au musyahin. Hati-hati nggih, yang tidak diampuni pertengahan Sya'ban mengke. 1 tiang sing syirik, yang kedua tiang sing tesih napa? Musyahin, bermusuhan. Enten boten sing tesih para jamaah musuhan. Boten enten nggih. Masya Allah. Yang nek musuhan niku uripe boten penak belas niku, Pak. Sing mriko maem enak banget, sing mriki
Boten nikmat belas niku. Ampun nggih, Bapak Ibu, bahkan tanpa diminta pun mari dimaafkan kesalahan saudara kita agar Allah maafkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Yang ketiga, sedangkan Ramadan itu disebut syahrul hasad, bulan wayahe panjenengan kula untuk hasad. Napa niku hasad? Ngunduh manen apa yang sudah kita siapkan sejak bulan Rajab lalu. Ini dereng terlambat Bapak Ibu. Para ulama itu sekali lagi membuat satu kaidah, kersane Ramadan itu sangat maksimal, jangan tiba-tiba persiapan. Terus saestu niku, jangan tiba-tiba. Ramadan niku mboten saged ujug-ujug wong langsung taat sedanten, mboten saged. Sedaya enten step by stepnya masing-masing. Makanya Bapak Ibu, Nabi ngendika dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Abu Hurairah, ini yang harusnya kita hafal mati Bang, sering mireng nggih. Qad ja'akum Ramadan. Ini ciri-ciri orang kalau sudah masuk Ramadan, Mbak. Ramadan itu disebut Nabi SAW yang pertama, syahrun mubarakun, bulan ingkang penuh nopo barokah. Bapak Ibu, mengke kalau maos Quran atau hadis ipun Kanjeng Nabi kok dimulai diakhiri dengan harokat tanwin, itu salah satu tanda bahwa kata tersebut adalah dalam bahasa Arab isim nakirah, kata yang tidak hanya mengkhususkan pada satu hal saja. Contoh nih, kalau minuman ini contoh nomor nih, kalau paling gampang gini, Bapak Ibu pernah nanti mireng kalimat di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Diulang dua kali gitu. Sesungguhnya bersama kesulitan, nah Allah menggunakan kalimat alif lam. Al-usri itu berarti cuma kesulitan yang satu itu disebut. Contoh gitu, satu kesulitan ibu nampak babakan ekonomi. Nah itu khusus. Berarti cuma satu kesulitan. Meskipun diulang dua kali, kok menggunakan alif lam, itu berarti kesulitannya cuma satu. Meskipun diulang dua kali, sami kesulitanipun. Sedangkan yusron, kemudahan, itu menggunakan tanwin, namanya isim nakirah. Berarti kemudahannya bukan tertuju pada satu hal saja, tapi banyak kemudahan. Artinya cara terjemahkannya ngeten, bersama satu kesulitan minimal diapit dua kemudahan. Nanti paham nggih? Berarti Ramadan kalau sudah datang, niku maksudnya ngeten. Kalau Ramadan kita diizinkan mlebet ketemu bukan di hari jam tertentu mawon, bahkan sejak tanggal pertama sampai penghujungnya nanti, barokahnya luar biasa Ramadan niku. Cuma enten nggih, tiyang sing pertama jedul teng masjid, hari kedua pun ngilang. Enten apa mboten? Enten nggih. Sebabnya napa Bapak Ibu, Ramadan itu leres barokah, tapi ingat bulannya suci belum jaminan orang-orang yang masuk di dalamnya suci seluruhnya. Enten mboten tiyang sing mlebet Ramadan tasih maksiat. Wah enten nggih, sing sahur kali keluargane awan-awan mampir warunge tanggane enten napa mboten? Enten nggih. Itu menunjukkan bahwa leres nanti di kalimat setelahnya, Ramadan itu kalau sudah datang pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, wa sufidati syayatin, atau dalam riwayat lain wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Itu artinya pun setan yang biasa yuwaswisu fi sudurin nas, biasa nggodo maksiat dari dada-dada kita, ngajarake yo maksiat mawon. Nah itu dikhususkan Ramadan, Allah tidak berikan setan-setan dari kalangan jin menggoda kita. Sing medeni niku jarine wong Jawa napa? Setan ndas ireng, Pak. Maksudnya napa niku? Menungsone sing Ramadan dereng dibelenggu hawa nafsu nih. Oh itu yang tetap kemudian menjadikan kadang-kadang ketemu Ramadan tapi tetap maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena saya di SMA, Pak. Anak-anak SMA itu saya baru ngurusi hari ini tadi kasus orang pacaran. Orang kalau sudah pacaran itu paling berat dinasihati. Orang kalau sudah jatuh cinta kan ngaten niku nggih. Telek kucing dikira coklat, Pak. Mas ngoten niku. Orang kalau sudah jatuh cinta niku muangiliran jamaah Pak dinasihati. Mengke Ramadan, saking nikmatnya Ramadan, wong yang-yangan naudzubillahi min dzalik. Niku kadang-kadang dijak ketemu yange mboten purun kok. Yuk ketemu yuk yang yuk. Moh poso. Nanti nonton niku, Pak.
mengke mawon bar magrib mau padha wae ngoten nggih. Kita mboten pas poso bar magrib sami mawon ngoten nggih. Susah Pak. Saestu niku. Maka kita doakan ya anak-anak muda kita, semoga Allah jaga betul mereka gitu ya. Baik. Bapak Ibu, yang kedua, ini pesan penting menyambut bulan Ramadan setelah barokah. Mohon nggih Bapak Ibu, saya nitip pesan lagi, kalau ada sekali lagi jamaah kita kok enggal-enggal, tolong dibersamai. Mereka orang-orang yang butuh kebersamaan kita, Pak. Kadang-kadang ngajeng nderek panjenengan kawula teng masjid ngeten iki nek sasi-sasi ngeten iki tesih isin, Pak. Mergone barengane dereng kathah. Nek Ramadan barengane kathah, Pak, gitu ya. Jadi mboten isin ngeten iki. Tolong dibersamai nanti. Diajak kegiatan, diajak dahar bareng, Pak. Ngoten nggih. Nek mriki kan ketinggalan dahar terus ya. Wedangane cemepak gitu ya. Masya Allah. Yang kedua, Nabi ngendika bahwa iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan di dalam Ramadan itu namanya puasa. Monggo sami-sami saderenge mlebet Ramadan di murojaah melih fikih-fikih babakan poso. Pun penting niku. Kula sering ditangleti Bapak Ibu, Mas, sakjane wong kerja niku angsal mboten poso napa mboten? Bapak Ibu, inget nggih, tiyang sing angsal mboten poso niku para ulama, Bapak Ibu kalau kita baca fikih ringkas nggih. Kula singkat. Orang yang boleh tidak puasa itu ada 9 orang pun, gambil niki. Setunggal. 1 dan 2 kula urutkan dari kaitanipun masalah akal. 1, yang boleh tidak puasa sing akale dereng nyandak sinten niku? Anak kecil, cah cilik nek mboten poso niku mboten wajib qadha, mboten wajib bayar fidyah. Ampun jenengan paksa poso nggih. Anak kecil kalau belum balik, saatnya mereka mungkin latihan dulu nggih. Ya enggak apa-apa, poso setengah hari rumiyin secara syariat nggih mboten enten. Tapi kan melatih gitu ya. Mungkin ini 30 hari, 10 harinya poso duhur, ngoten nggih. Bar niku asar 20 hari kemudian 10 hari yang terakhir baru nopo mungkin full ngoten dilatih anak-anak kita gitu ya, tapi disesuaikan gitu, jangan maksa, itu belum fasenya mereka kalau memang belum saatnya ngoten nggih, disesuaikan. Yang kedua, babakan akal sinten melih wong sing boten diparingi akal sinten? Wong edan niku nggih. Nek tesih waras ngapunten nggih, jenengan panjenengan kawula sami-sami wajib poso. Ngoten nggih. Monggo niki tetep poso, Pak. Kalau wong edan niku mboten wajib nyaur, mboten wajib fidyah. Ngoten nggih. Yang ketiga, 4 kaitanipun satu hal. 3, orang tua sepuh banget, ngoten nggih. Kaitanipun langsung gandeng yang keempat. Sakit berat, ngoten nggih. Ini boleh tidak puasa. Sakit ringan boleh mboten tidak puasa? Boleh. Contoh nggih, masuk angin. Kok poso tambah rekoso ngoten nggih. Boleh tidak puasa. Tapi kalau sakit ringan, ngapunten, melompat dulu nomor 4. Kalau sakit ringan tetap wajib qadha, diganti di lain hari. Tapi kalau sakit berat, terhubung di nomor 3 tadi, perwonge pun sepuh, maka tidak perlu berpuasa, lorone pun rekoso banget niku. Maka diganti bayar apa? Fidyah. Nah, ini mungkin jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh beberapa orang nek nyambut gawe niku oleh ora poso Mas. Sekedap kaidahnya dibaca dulu, Pak. Yang kelima, 6, 7, 8 ini perempuan sedanten, haid, ngoten nggih. Jadi kalau ada ibu-ibu contoh nggih, sahur kok tiba-tiba jam 5.30 nih kan maghribnya jam 6 niki. 5.30 kok medal haidnya batal nopo tetap dilanjutkan? Batal, boten sagelo. Ya Allah, sekedap meleh tetap batal Bapak Ibu, ngoten nggih. Boten sagelo. Ibu-ibu niki nggih, boten sah. Itu Allah sudah catat kebaikanipun, cuma ya memang harus batal, ngoten nggih. Namanya haid kan gitu ya. Yang ke-6 sami nifas, kaitanipun masalah darah. Haid nifas gitu nggih. Saya ulangi nggih, 6 dulu. 1, anak kecil tidak wajib qadha fidyah. 2, orang gila tidak wajib qadha fidyah. Orang tua renta punya penyakit berat mustahil puasa, maka apa? Ganti bayar fidyah. Yang keempat, napa niki mau? Orang sakit kalau ringan berarti ya qadha, kalau berat fidyah, ngoten nggih. Yang keenam, haid qadha gitu nggih. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, 9 perempuan. Satu pembahasan, hamil dan menyusui, ngoten nggih. Hamil dan menyusui itu singkatnya kalau kaitannya masalah dirinya, contoh nggih,
sebetulnya apa namanya, anaknya baik-baik saja dalam kandungan atau yang anaknya sedang disusui, tapi karena mungkin ibunya sedang sakit, ngoten nggih, boten kiat poso, maka wajib qadha. Kalau kaitannya pun dengan apa? Dirinya sendiri. Tapi kayak kalau kaitannya hanya janinnya, contoh nggih, sebetulnya poso kuat. Kan ada sebagian orang hamil tetap poso niku enten kan nggih. Nah, jangan disamakan nggih, setiap orang beda-beda. Kalau khawatir cuma janinnya, kok janinnya khawatir mengke kurang gizi, kurang asupan dan sebagainya, adalah madhab Syafi'i rotok medeni sedap ngeten nggih. Tetap wajib qadha dan bayar apa? Fidyah. Kenapa Mas? Karena kalau orang hamil itu kaitanipun mengke 9 bulan, bareng lahir, bareng niku lanjut napa? Menyusui. Contoh nggih, tahun ini Ramadan hamil. Tahun besok menyusui, makanya untuk ketemu Ramadan berikutnya bayar fidyah dulu. Ngoten nggih. Kok ternyata tahun sesuai melih ndelalah napa? Hamil melih lah, terus nyauri kapan kan ngoten nggih. Makanya para ulama memudahkan Bapak Ibu. Sebagian para ulama itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak kemudian membebani kesulitan. Sebagian para ulama bahkan membolehkan itu untuk apa? Hanya kemudian cukup membayar apa? Fidyah. Sekali lagi dalam agama ini ada kaidah-kaidah tentunya yang tidak mempersulit hamba-hambanya sesuai dengan kapasitas. Ini pun isya apa dereng nggih? Kok mboten titis sama sekali? Oke pun. Baik Bapak Ibu, yang terakhir yang ke-9, orang yang sedang dalam kondisi apa? Safar. Monggo diilmui lagi. Saya enggak panjang lebar bahas masalah ini karena saya yakin di majelis ini sudah banyak guru-guru kita yang ngajikan kepada kita babakan masalah fikih tinggi untuk napa istilahipun bekal saderenge mlebet napa Ramadan. Kesehatan hari-hari kita untuk sama-sama Bapak Ibu kula nitip pesen. Kalau pengen sukses Ramadan dengan Quran, monggo dimulai melih buka Qurannya. Nonton nggih? Dimulai melih buka Qurannya. Dimulai, jangan ujuk-ujuk. Oh, kula jamin niku. Orang contoh ya, Bang nggih. Awal Ramadan ra umum nemen. Belum tentu sampai akhir dia tetap nemen niku. Kita saja yang sudah biasa baca Quran, contoh nggih, Allah mudahkan. Awalan mungkin saged 5 juz, 3 juz pendek banget, Mbak. Akhiran pripun Mbah? Kadang-kadang Syawal mawon nggih, kata takmir pendamel pengumuman napa? Dicari orang hilang. Sinten sing biasanya Ramadan teng masjid tiba-tiba ngilang gitu ya. Ini Masya Allah, jadi perhatian sami-sami. Monggo nggih Bapak Ibu. 3, 4, 5 tadi nggih, surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. 6, Bapak Ibu ingat baik-baik, ada malam kemuliaan namanya malam apa? Lailatul Qadar. Jangan disia-siakan. Kalau nitip pesan pun, yang penting dijaga sholat isya dan tarawihnya. Insya Allah kita dapat sebagian potongan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Umur umat Kanjeng Nabi Muhammad itu umur yang paling sedikit gitu ya. Paling sedikit dibandingkan umur-umur umat terdahulu. Tapi bisa dipanjangkan lewat amalan yang kita kerjakan pada saat dan hari tertentu. Contohnya ketika dapat malam apa? Lailatul Qadar. Fihi Lailatul Qadri fihi Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Fihi Lailatun khairum min alfi syahr. Fihi Lailatin khairum min alfi syahr. Di dalamnya itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kulo nitip pesan pun ngeten. Tiap hari Ramadan cepak arto nggih, pagi dan malam. Pun insyaallah niku mengke sebagian malam yang kita nanti tiap hari infak itu akan kita diizinkan Allah ketemu salah satunya Lailatul Qadar. Jangan dikira Lailatul Qadar niku 5 menit tok mak plekendis ilang nggih. Lailatul Qadar itu ya sepanjang malam, cuma kita kan mboten ngertos nggih kapan jatuhnya, tapi mudah-mudahan di malam itu nanti Allah berikan kita banyak kekuatan untuk menghidupkan malam kita dan seluruh amal soleh kita mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hati-hati Bapak Ibu, kalimat ini disebutkan Nabi dengan penutup, man hurima khairaha. Siapa yang diharamkan dengan kebaikannya Ramadan. Jadi kok ketemu Ramadan kok tesih boten kebaikan sampai, contoh nggih, Ramadan kok sampai Quran boten kober. Pastikan di luar Ramadan mesti luwih abot. Orang kalau diharamkan kebaikan Ramadan seolah-olah diharamkan dari segala kebaikan. Makanya nek Ramadan kok tesih mboten maos Quran, di luar Ramadan kula jamin luwih abot maos Qur'ane. Maka mari bareng-bareng Bapak Ibu nggih digunakan Ramadan nanti menjadi bulan yang kita sami-sami dididik oleh Allah. Mudah-mudahan 30 hari bahkan sejak sekarang nggih Allah jadikan kita pribadi yang terus
berada di atas kebaikan, ngoten nggih. Keluar Ramadan tetap istiqomah dimanapun kapanpun sampai dipendet munggi-munggi kanthi penutup ingkang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka yang saged kula aturaken mugi-mugi sekedhik menika saged bermanfaat, ngoten nggih. Wal afu minkum, mudah-mudahan sedaya kesayangan ini datangnya dari Allah, sedaya kekurangan kalau nyuwun agunging pangapunten. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.